Halo, sahabat agen Tani Indofast 98. Hari ini saya mau buat ramuan super, yaitu pupuk genderuwo super. Nah, di sini udah saya siapkan untuk bahan-bahannya ya. Yang pasti drum 200 liter. Kemudian di dalam juga sudah ada kohe sapi basah. Ini sekitar 40-50 kilo dan udah saya masukkan. Kemudian di sini ada bahan-bahan lain, yaitu ada urea. Nah, ini urea non subsidi saya pakai 15 kilo aja. Terus kemudian di sini ada kapur gamping. Kapur gamping ini kurang lebih 3-4 kilo. Terus, nah ini yang paling penting, di sini ada sulfok ya, ini dengan kemasan label baru. Terus kemudian ada Banon fosfat 66 cair. Terus, nah ini yang bikin super. Di sini ada tambahan Dogumun. Nah, nanti gimana cara buatnya? Ikuti saja ya. Nah, untuk langkah-langkah pertama, yaitu masukkan dulu kohe sapinya ke dalam drum. Terus kemudian diisi dulu dengan air setengah atau seperempat drum. Itu lalu diaduk hingga bercampur. Setelah itu yang tahap kedua itu kemudian dimasukkan kapur gampingnya ke dalam drum. Nah, tunggu hingga kapur gampingnya bereaksi, mungkin sekitar 10-15 menit. Nanti setelah reaksi udah selesai, nanti kemudian bisa dimasukkan atau ditambahkan ureanya ya. Dimasukkan semua, lalu diaduk hingga rata dan hingga larut semua. Nah, setelah itu ditambahkan air lagi hingga hampir penuh, sekitar 190 liter lah. Setelah itu masukkan sulfok 1 botol penuh. Setelah itu fosfatnya. Nah, kemudian untuk Dogumun, agar lebih baik, larutan yang sebelumnya udah dibuat agar larut dahulu hingga kemudian tunggu kurang lebih setengah hari atau 1 hari. Nah, nanti yang terakhir untuk Dogumunnya nanti bisa dimasukkan. Ya itulah, jadilah ramuan pupuk genderuwo yang versi super, versi agen Tani Indofast 88. Lalu ikuti cara membuatnya ya. Bukan dikat. Nah, ini untuk melarutkan kohe sapinya ya. Ini kohe sapi masih segar dan masih basah. Diisi air terlebih dahulu ya. Nanti sambil diaduk, nunggu dulu. A few moments later. Nah, ini udah hampir setengah drum ya airnya. Udah saya isi dan udah setengah drum. Nah, setelah itu matikan airnya dulu. Nah, setelah itu kita aduk dulu agar kohe yang di dasar tadi terlarut. Nah, ini tuh masih kelihatan kohenya ya. Kita aduk dulu supaya lebih encer dan terlarut. Nah, ini sudah mulai mudah diaduk karena mulai tercampur dengan air. Untuk aromanya ini aroma yang luar biasa. Tapi di balik aroma itu mengandung manfaat yang sangat luar biasa bagi semua tanaman. Tanaman pertanian maupun perkebunan. Nah, jika sudah dirasa sudah encer dan sudah terlarut dengan air, maka langkah selanjutnya atau langkah kedua,
yaitu masukkan kapurnya. Nah, ini ada kapur gamping ya. Ini saya masukkan pelan-pelan. Ini kurang lebih 3 atau 4 kiloan untuk kapurnya. Nah, kemudian tunggu mungkin ya sekitar 10-15 menit agar kapur bereaksi. Untuk reaksinya biasanya seperti mendidih itu ya. Kita tunggu dulu hingga reaksinya udah selesai. Nah, itu udah mulai kelihatan seperti gemericik air yang mendidih ya, yang menandakan bahwa kapur mulai bereaksi. One eternity later. Nah, ini kapurnya udah berhenti bereaksi ya, mungkin sekitar 15 menit, dan tadi saya tambahkan sedikit air lagi karena terlalu pekat. Nah, sekarang langkah ketiganya kita masukkan ureanya. Ini saya pakai urea non subsidi ya, saya pakai 15 kilo. Nah, ini untuk ureanya udah masuk. Terus kita aduk lagi agar ureanya tercampur dan akhirnya bisa larut dengan airnya. Kita aduk-aduk aja sampai benar-benar larut. Nah, kalau udah dimasukkan kapur gamping sama ureanya, aroma kohe sapinya itu udah nggak ada, udah hilang. Jadi udah aroma semerbaknya, ciri khas kohe itu udah nggak ada lagi. Nih. Nah, ini udah terlarut ya, udah tercampur. Nah, setelah itu kita penuhin lagi drumnya dengan air. Nanti kalau sudah penuh tinggal dimasukkan sulfok, kemudian yang terakhir fosfat. Setelah itu nunggu lagi minimal setengah hari lah, atau 5 jam dari ramuan pertama yang udah jadi. Kita masukkan dokumennya agar jadi ramuan dulu yang super. Oke. Nah, kita tambahkan airnya sampai penuh. Kohe sudah larut, kapur gamping sudah larut, dan ureanya sudah larut. Twelve seconds later. Nah, ini udah penuh ya, udah terisi penuh. Kemudian kita akan memasukkan sulfoknya. Nah, grupnya udah terisi air dengan penuh. Terus kemudian kita masukkan sulfok. Ini sulfok sebagai perkusor ya. Jadi kalau misalkan tidak ada sulfok, maka jangan main-main dengan pupuk genderunya. Dan jangan sampai salah urutan ya. Yang kita masukkan pertama untuk botolannya yaitu sulfok. Ini kita kocok dahulu. Nah, terus kita masukkan. Jadi jangan sampai salah ya. Yang dimasukkan dulu untuk botolannya yaitu sulfok. Terus kita aduk dulu sebentar agar tercampur dulu.
dirasa cukup dan sudah tercampur. Setelah itu kita masukkan bahanonnya. Ini bahanon fosfat 66 cair dan kalium. Kita kocok dahulu. Nah, sudah selesai. Terus kemudian kita aduk lagi sampai tercampur. Nah, ini untuk standar pembuatan pupuk gendero ya. Nah, ini untuk standar pembuatan gendero. Jadi kalau sudah dimasukkan sulfok dan fosfat, ini sudah bisa langsung digunakan. Jadi enggak tanpa fermentasi ya, nggak harus nunggu beberapa hari ataupun beberapa minggu. Jadi bisa langsung digunakan. Maka dari itu pupuk gendero itu sangat praktis dan membuatnya itu sangat mudah. Nah, pupuk gendero standar udah jadi. Nah, karena hari ini mau buat pupuk gendero yang versi super, yaitu dengan menggunakan Dogumun. Nah, ini Dogumunnya, ini masih label yang lama ya. Nah, kita tunggu dulu pupuk yang jadi ini, tunggu minimal sekitar 5 jam agar unsur-unsur yang udah dimasukkan sebelumnya agar larut dulu dan agar tercampur dulu. Setelah itu nanti setelah nunggu 5 jam kita baru masukkan Dogumun. Nanti jadinya akan jadi ramuan pupuk gendero yang sangat super. Oke, terima kasih. Kita nunggu dulu ya, diamkan dulu sekitar 5 jam. Nanti kita lanjut. 2000 years later. Oke, sekarang ini udah setengah harian ya. Tadi kan udah membuat sesuai standar SOP. Nah, sekarang untuk memasukkan yang komposisi super. Nah, ini udah jadi yang pertama tadi, pupuk genderunya. Nah, udah hampir setengah hari, jadi sekarang bisa dimasukkan Dogumunnya ya. Ini Dogumun. Nanti hasilnya jadi pupuk gendero super. Nah, kita masukkan. Cukup 1 botol saja. Habis, lalu diaduk kembali, diratakan agar larutan Dogumun juga terlarut. Setelah diaduk larut, pupuk gendero super sudah bisa digunakan. Ini ramuan yang super ya, jadi lebih ganas dari yang gendero standar atau gendero sesuai SOP. Ini udah jadi gendero super. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung coret-coret di kolom komentar di bawah atau link pembelian ada di deskripsi di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.